lagi kondisi pori-pori tanah gitu. Jadi kan kalau habis tanam jelas ada rongga tanah. Nah, itulah yang menyebabkan mati nanti. Yang perlu diketahui sebelum tanam sebaiknya bibit dijemur dulu. Biasanya saya pemupukan usia 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu setelah tanam. Salam jumpa kembali para petani di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat petani sebangsa dan setanah air, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia selalu bersama keluarga. Kali ini kita akan bahas mengenai tanaman cabai ini bersama Mas Yoyo. Saya udah lama juga berjumpa dengan beliau. Mas Yoyo, assalamualaikum Mas Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Yoyo? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Udah agak beberapa bulan ini agak lama juga nih ketemu hujan Pak. Hujan ya. Oke nih, ini habis penanaman cabai nih hari ini Mas Yoyo ya. Iya betul. Oke, tanam dari nol hari penanaman gitu ya. Betul. Nah, nanti saya bisa ikuti dari 0 hari sampai pemanenan nanti gitu. Siap. Nah, kalau ini jenisnya cabai apa nih Mas Yoyo? Untuk varietas kita pakai F1 tangguh. Gitu. Untuk jumlah berapa ribu batang? Kurang lebih 3.000 batang. Kemudian usianya ini saya tanam sebenarnya biasanya saya tanam usia 1 bulan. Tapi sehubungan ini kan saya sudah siapkan lahan sebelumnya. Nah, ini lahan sudah siap, benihnya agak kecil kita tanam ini. Ini kalau tidak salah baru berusia kurang lebih 18 hari kalau nggak 20 hari. Udah ditanam Mas ya? Iya. Nah, kalau untuk usia muda udah ditanam kayak gitu biasanya menemui ini nggak nanti kendala gitu Mas ya? Ya, sebenarnya kendalanya mudah mati ya karena masih muda, posisi batangnya masih belum ada keras, belum ada kayu Pak. Serta kayunya kan belum ada. Jadi di situ nanti kalau terkena cuaca ekstrim atau hujan terus-menerus biasanya kurang baik, jadi mati nanti ya Pak ya. Cuman ya kita coba aja ini. Nanti kalaupun kira-kira saya juga belum pernah sih nanam cabai usia sekecil ini, biasanya 1 bulan minimal. Bahkan lebih. Ya kita coba aja nanti perkembangannya gimana, kita ikuti saja selanjutnya. Itu. Oke, kalau untuk teknisnya ini jarak tanam berapa ini Mas? Masih seperti yang dulu Pak. Jarak tanam 40, mulsa lebar 120. Terus ini jarak antara lubang-lubang kan 40 cm. Kita tanam di tengah tunggal. Satu jalur aja ya. Jadi di tengah selang drip, di tengah juga kita tanamnya. Gitu. Nah, untuk penanamannya ini Mas Yoyo, untuk cara penanamannya gimana Mas Yoyo ini? Dilakukan penyiraman gitu dulu kah atau memang ini air hujan nih Mas Yoyo ini? Ini awalnya air hujan. Bagian basah yang di luar ini memang air hujan. Nah, terus sebelum kita tanam juga kita siram lewat drip dulu. Setelah dilobangi, baru kita masukin bibitnya, baru kita lakukan penyiraman lagi lewat selang drip. Karena fungsinya penyiraman ini sebenarnya bukan karena unsur air di tanahnya kering sebenarnya Pak. Jadi dia untuk merapatkan lagi kondisi pori-pori tanah gitu. Jadi kan kalau habis tanam jelas ada rongga tanah. Nah, itulah yang menyebabkan mati nanti. Kalau yang rongga tanah itu di bawah batang, nanti terkena batang kan panas Pak. Seperti contohnya ini. Nah, kalau kering seperti ini, nah tanah kering seperti ini kalau nempel di batang seperti ini, kan panas ini Pak. Jadinya mati. Usahakan tanahnya selalu basah seperti ini. Nah, tidak ada permukaan yang rongga-rongga udaranya, harus padat gitu. Kalau di dalam lah sebenarnya cukup ya, kebutuhan air cukup. Kalau dari bibitnya sendiri ada perlakuan khusus nggak Mas Yoyo, misalnya diberikan insek apa ataupun apa gitu? Kalau saya sewaktu tanam begini paling saya kasih cairan karbofuran atau langsung kita aplikasikan di setiap lubang, bisa juga pakai desis. Jadi untuk pencegahan ulat atau hama-hama pengganggu yang lainnya yang kira-kira setelah tanam ini ada pengganggunya gitu loh Pak. Jadi kita antisipasi gitu. Kalau perlakuan lain belum ya. Pupuk juga tidak kita beri pupuk. Nah, yang perlu diketahui sebelum tanam sebaiknya bibit dijemur dulu.
jangan langsung ditanam Pak. Bibit justru dijemur. Iya, dijemur 2 atau 3 hari kalau saya. Oh. Jadi dibiarkan dulu terkena sinar matahari, cuman tetap disiram ya kalau sore. Jadi biar adaptasi nantinya. Ketika kita pindah tanam, dia langsung adaptasi terhadap lahan, sudah di lahannya. Gitu. Nah, kalau untuk pengolahan lahan sendiri gimana Mas Yoyo? Kalau pengolahan lahan masih kita menggunakan alat ya, John Deere itu yang seperti di video sebelumnya, masih seperti itu. Jadi nggak perlu banyak orang ya, 2 orang cukup ini, selesai paling 1 jam. Dan pelubangan juga masih kita pakai alat yang ada di video sebelumnya, masih sama. Cuman sekarang untuk saat ini kita paling beda bibit, belum kita tanam ini. Baru 2 kali ini saya tanam, hasilnya juga cukup bagus. Untuk karena ada di satu lokasi lagi yang sudah berbuah, nanti kita ke sana kapan-kapan kita bikin konten lagi. Itu buahnya luar biasa, antivirus, anti keriting, dan anti bulin. Gitu. Jadi lebih tidak rentan gitu loh Pak. Makanya saya tanam ini lagi, ternyata terbukti bagus. Oh, ini lahan pertama kali tanam di sini Mas Yoyo? Bukan, yang satunya. Oh, enggak, ini kedua. Oh, ini kedua. Untuk yang bibit bibit tangguh. Iya, maksudnya lokasi ini nih baru perdana ini apa udah 2 kali tanam di lokasi ini nih? Wah, udah sering Pak. Udah sering. Ini udah tanam cabai ada 6 kalian Pak. Oh. Bahkan ini juga habis bekas cabai juga. Kita tanam lagi. Mungkin ada trik-trik khusus nggak mungkin bagi Mas Yoyo untuk antisipasi dari habis tanam gitu kan, biasanya ada kelayuan ataupun kematian gitu. Itu ada nggak cara tersendiri Mas Yoyo itu menghadapi ataupun menanggulangi kematian gitu di usia dini gitu? Kalau saya sering kita jaga untuk ininya aja Pak, untuk kelembapan tanahnya. Jadi jangan sampai posisi di lubang tanam itu kering. Kalau sudah kering dia sudah tetap akan mati. Atau harus ada kelembapan lah tanahnya dalamnya. Kalau tidak lembab ya pasti mati Pak. Itu aja. Kalau perlakuan lain kayaknya enggak ada. Terus cara nanamnya kita harus ambil waktu sore hari. Kalau bisa sesore mungkin itu lebih bagus. Ambil jam 4 sore. Gitu. Kalau ini kan cuma 3.000 batang, tadi cuma berapa orang 5. Gitu. Jadi ambil waktu sesore mungkin. Sesore mungkin ya, menghindari mungkin triknya matahari gitu. Jadi kan nanti malam dia sudah beradaptasi, nggak mati kan, nggak layu, nggak ada matahari. Besok pagi sudah pulih gitu. Seperti itu teman-teman gitu. Nah, ini kalau untuk dilakukan pemupukan pertama kali nanti ini usia berapa nih Mas Yoyo? Biasanya saya pemupukan usia 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu setelah tanam. Dan kelanjutannya 4 hari kemudian. Selang 4 hari terus. Gitu. Oke Mas Yoyo. Terima kasih banyak Mas Yoyo. Oke, sama-sama Pak. Nanti untuk kedepannya mungkin pas waktu pemupukan ataupun nanti kita liput ulang nanti. Jadi ini sementara sampai pemupukan pertama itu nanti. Dan jangan lupa Pak, nanti kalau yang ada mau order benih atau alat-alat obat-obatan pertanian, silahkan hubungi nomor yang di video. Oke, terima kasih. Oke Mas Yoyo, terima kasih, sehat sukses selalu Mas Yoyo. Amin. Oke, itu tadi teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga edukasi sedikit banyak tentang tanaman budidaya cabai. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.